Karena ini pengajian dan kajian, buka Quran surat Al-Isra ayat 7 terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Saya sekali, semuanya sekali. Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasujuhakum waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah wa yutabbiru ma 'alaw tatbira. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannam lil kafirina hasira. Sadaqallahul adzim. Jika kamu berbuat baik dalam kurung berarti kamu berbuat baik bagi dirimu. Dan jika kamu berbuat jahat, hati-hati, maka kejahatan itu pun bagi si pelakunya, dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Rabbmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada kita untuk memegang teguh nyekedeleg tipe perekat, orang Sunda bilang mah. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada kami semua untuk i'tisam. Di ayatnya wa'tasimu bihablillah. Alhamdulillah dibaca barusan Al-Qur'annya. Wal ibtiadi anil adatil jahiliyah, dan dengan membaca Quran lalu faham, lalu kita mampu mengapakannya, itu jadi kebaikan sehingga kita secara otomatis keluar dari zona, out of the zona yang namanya kejahiliahan. Maka lawan hijrah itu jahiliyah.
Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim. Kita bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhirihil anbiya'i wal mursalin. Kita bersaksi walaupun tidak pernah ketemu bahwa ini jasa Rasul dengan kebaikan yang pernah ada ketika hidupnya, sehingga kita bisa berkumpul di masjid, bertatap muka, bermuwajahah dalam resonansi dan frekuensi yang sama, hanya mengharap ridho, rahmat, karunia dan magfirah dari ilahi. Itu jasa seorang nabi bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat tadi memberikan stimulus untuk kita tetap berada dalam kebaikan, supaya dengannya kita bermanfaat, di samping bagi diri kita pun bermanfaat bagi orang lainnya. Tema kita sore hari ini. Jadi hati mah tidak bisa memungkiri, karena zat yang paling jujur, software yang Allah ciptakan itu namanya hati. Maka kalau ada masalah sulit diselesaikan, setelah nanya ke sana kemari tapi sulit disimpulkan, istabti nafsaka, tanya dirimu. Kata Nabi, dak mayuribuka ila mala yuribuka. Kalau ragu tinggalkan. Ini kan banyak sekarang kasusnya galowers nih ya, jojoba yang sulit mengambil sikap. Ya teh Ustad dulu ikentong da istihoroh mah geus dekok tarang ieu teh, tapi tidak menenangkan wae, ya udah tinggalkan, sederhana. Kalau semalam di Panyawangan, Ustad saya teh udah hijrah sekarang teh, tahu kebaikan dari efek tidak berpacaran itu menenangkan, tapi hasrat tidak bisa dibohongi dan dibohongkan. Lebih baik menghindari fitnah daripada mengikuti hasrat walaupun fitrah. Ya, lebih baik menghindari fitnah daripada mengikuti hasrat walaupun fitrah. Maka menikah. Ya Ustadz, untuk menuju itunya gimana biar jadi kebaikan dan bermanfaat bagi saya? Saya bilang niriweuh atuh. Geruan awewena tanya bogoh teh ka urang teu ini. Ganti deui. Eta teh hadis Nabi tahu, yasir wala tuas, permudah jangan dipersulit. Perempuan juga sama, tong terjebak mitos, misteri nu atos-atos, sehingga banyak mempending kebaikan yang mestinya kita lakukan, lalu pagojod. Apa itu pagojod ya? Berkutat di sana terus, padahal faidza faragta fansab, setelah selesai satu urusan kerjakan urusan yang lain, karena hidup adalah lahan ruang untuk kita berinvestasi, yang berarti untuk kita banggakan di Mahkamah Konstitusi nanti. Misqala dzarratin khair, yaitu kebaikan-kebaikan walaupun sebesar biji debu, kita tumpuk-tumpuk, kita kumpul-kumpul untuk jadi hisab kita ringan. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Maka hati-hati kejahatan untuk pelakunya, kebaikan pun untuk pelakunya. Maka beribadahlah karena Allah, jangan karena oleh karena dan karena oleh-oleh. Kita mah suka euforia dengan banyak ya, suka apatis dan pesimis dengan sedikit, padahal nggak ngaruh niatnya yang Allah lihat. Maka jangan merasa terasing kalau berbuat kebaikan. Nah, kebaikan mau untuk kita, bukan untuk Allah. Ustad batur cenah nyeun kahadean teh, urang mah kan ngaji ge kudu silih sampeurnya, sok ngaku lah. Hayu ngaji Ustad Epi, wah hujan kieu Ustad nage boa datang. Terus teu datang urang hukum mah ka ciri moal moal ka kamera. Efek teh pikiranna poe eta mah kabeh sama. Jadi kosong atuh masjid teh. Hati-hati, jangan terjebak. Saya dulu terinspirasi oleh seorang orang tua, ibu-ibu, Maeroh namanya. Awas, Maeroh. Nu orang Tasik teh, rubah sahuruf, ngepekna seumur hidup. Maeroh, ngahorijo hurufnya harus jelas. Dia ngajak masyarakat karena wilayah yang ditempatinya kering air waktu itu. Lalu, yuk orang yang cai ke gunung yang di seberang sana, 2 bukit kita lampaui. Iraha anggeus na, nu apatis, nu pesimis. Tapi Maeroh setelah berusaha mengajak tidak ada yang mau, dia bawa cangkul sendiri. Akhirnya singkat cerita, loloslah dia membuat saluran air yang manfaat bagi yang lainnya, sampai dapat waktu itu musim Kalpataru zaman Soeharto. Itu ibu-ibu yang dari Tasik yang masuk TV itu luar biasa. Tah urang mah lamun geus aya nu asup TV kakara ka motivasi, karena kita mah manusia plagiat.
Kan saya pernah cerita di sini, ada seorang tukang beca karena kebaikannya luar biasa, memberi manfaat kepada yang lainnya dengan ikhlas hatinya. Jadi curhat si tukang beca teh, panggil di Mujahidin, Sadepi. Dah bagi Allah mah nggak ada yang nggak mungkin ya. Betul, hanya doa yang merubah takdir. Saya teh ingin umroh cenah. Terus tapi nggak punya duit. Dah umroh malain ku duit. Ku niat cek saya teh, udah niat belum? Sudah, sok we nabung sapoe sabaraha we 1 juta sapoe bulan hareup ge indit. Oh heureui wae cenah. Ari ngahayal tong kagok nya. Terus ikut manasik, da manasik mah gratis. Ngapoe ka jalan suci memoa taneuh. Kayak ku Allah teh dipelong ya jelema yang ka taneuh suci, nepi ka ngapoe ka jalan suci memoa taneuh. Kan Allah teh karunyaeun nya, akhirnya diinditkeun. Terus trik percepatannya kumaha Ustaz Epi? Mang, ikhtiar perbuatan, rezeki mah kejutan. Sok tulis bising rekian status. Quotes in the day. Ikhtiar perbuatan, rezeki kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Maka packaging seluruh harapan, hajat, cita-cita, keindahan, lempar ke langit di sepertiga malam. Jangan bicara cinta setengah mati kalau tidak pernah bangun di sepertiga malam. Jangan bicara bangun rumah tangga kalau malas bangun pagi. Ya, rezeki itu ada di pagi hari. Makanya dibungkus ke doa, dilempar si mang, sujudnya dilamain, memohon kepada Allah, ya Allah malah sok ngepel masjid bari melong gambar Ka'bah, ya Allah, kapan aku diundang ke rumahmu yang digambar itu ya Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah melong. Dan Allah Maha Kaya. Tapi mang kudu punya amal rahasia dan rahasia amal. Ninja aja punya senjata rahasia, dia bilang. Naon Cep Epi cenah rahasiana? Mang naon enak profesi? Beca. Ruas urang teh sugan teh tukang beca. Hayang umroh jauh ka mantuan tong pesimis mang. Mang harus punya amal rahasia, miracle giving, sedekah mang. Naon kudu disedekahkeun cenah sapoe ge ngan meunang 50 75 tong pesimis. Mang teu kudu ngaganggu duit omset hasil mang narik, tapi mang harus liburan 1 hari. Cep mau liburan sapoe teh kumaha beas budak nyata nu jatah keur liburan sehari mang nyisipkeun 75 kali seminggu dibagi sabaraha biar mang bisa libur. Tah liburna teh tong dipake libur. Ieu pake ngabeca we tapi digratiskeun wanieun. Sigana mangna budak monreker wanieun cenah. Kaharti meureun tah. Akhirnya dia hari Jumat, mang kalau pengen percepatan hari Jumat sedekahnya berkah bagi yang lain, manfaat bagi emang. Ngomong mang boga hajat pengen umroh. Ya bismillah Cep Epi ti Jumat isuk cenah. Semangat dia. Jadi jatah hari itu sudah ada, dikasih ke istrinya. Tong ngaganggu bapaknya, bapak tetap rek jalan, tapi poe mah mau nyokot duit. Jadi sedekah penumpang yang mau kemanapun pergi diantarnya. Jadi mun hayang ulin gratis, tepungan mang entis poe Jumaah di rumah sakit Muhammadiyah. Kayak dibere fotona teh ieu jelemana. Daripada naik bandros mayar. Itu bertahun-tahun ngabeca, tapi yakin Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah salah, miracle. Apa yang terjadi? Satu ketika Allah mentakdirkan ada seorang dokter yang akan operasi gawat darurat, mobilnya kempes, hareupeun si mang ngetem. Kempes saya teh mah. Sigana ku Allah dikempeskeun. Otomatis karena gawat darurat, mang antar saya ke rumah sakit. Set diantarkeun. Dibere 50.000, entong Cep. Jangan. Naon mang miskin sombong piraun ge eraeun. Sanes sombong abdi gaduh hajat, abdi gaduh maksad, abdi gaduh niat dengan cara seperti ini. Soweng ge dongeng mancap itu ngoperasi we heula pasien karunya. Singkat cerita si dokter beres ngoperasi teh nu kapikiran teh si mang we mulai nih gelombang berfrekuensi. Ya tukang beca nu kieu pang sombongna versi on the spot. Di antara tukang beca. Akhirnya pas si dokter ini low session, dia bersepeda. Sepedanya dititipkan ke warung, pura-pura minta diantar, ninggangna di hari Jumat si mang tetap pada prinsipnya diberi 200.000 ditolak.
Sampai akhirnya si dokter ini ngobrol, mang hayangna naon sih? Geus sangsara hirup ngabeca. Sadepi kan sok ditanya, Ustad mun ceramah teh heureuy wae ngabodor wae naon sih? Ustad di mana sok ngabodor, tanyakeun ka tukang beca, di mana tukang beca sok ngabeca tara. Bakte si mang beca teh diinvestigasi ku si dokter teh apa alasan dia tidak mau menerima ongkos pada hari Jumat. Dikontrol teh imahna asup gang. Segede ieu mah gede mihrab mah. Ukuran berapa ke berapa bocor, anaknya 3, istrinya 1. Udah mau mungkin istrinya 3, anaknya 1, makan ngabeca. Ya. Mang rek kikituan wae hayang naon mang teh. Abdi teh 2 tahun cep ngabeca cenah Jumat mah gratis we rek dokter rek artis ge kumang digratiskeun we. Ai mang maksudna naon? Mang teh yang umroh cenah. Ku ongkos mah moal ka bedag tidak akan tercapai, tidak akan tergapai. Ya sugan we aya keajaiban cenah. Oh gitu, tah dokter mulai ngarti. Iraha nya aya macep ayeuna ge angkat cenah naik beca. Sok ka mana karab cenah. Nges jieun paspor bawa barudak kabeh ukur hayang umroh mah bawa jeung istrinya. Ternyata tabungan kesalehan berupa sedekah walaupun bukan dengan uang selama 2 tahun teh terakumulasi everything semuanya lalu jadi wujud sebuah harapan dan mimpinya tercapai. Ieu didongengkeun jadi kisah motivasi dan inspirasi. Semenjak ini didongengkeun kabeh mareuli beca. Tah urang mah kitu. Nya si mang mah sabaraha tahun ngabecana ge urang mah karek ngamimitian umroh henteu mules bitisnya teh. Maka Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Ayun khairun nas ya Rasulullah?" Kaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Mereka yang bermanfaat bagi dirinya lalu bisa bermanfaat juga bagi yang lainnya. Hati-hati dengan kalimat manfaat karena ada satu ketika manfaat kalimatnya muncul jadi nganak karena diawali dengan azaz. Azaz saya tahu menjelma asas manfaat. Artinya orang itu dimanfaatin. Ya, banyak orang yang kemudian frustasi, sakit hati gara-gara selama dekatnya merasa dimanfaatkan, entah itu hubungan pribadi, perasaan, ya, lalu ditinggalkan. Kan banyak yang ungkapannya kayak gini di statusnya, sok da saya mah sok keponya, ya banget galau ya. Aya kata-kata jamaah kalimatna kieu, sok aja kau mau mengejar siapapun yang kamu kejar, ya. Tapi ketika kau lelah mengejar dia yang kamu kejar, ingat ada aku di belakangmu yang selalu menunggu, yang menanti dengan perasaan sakit ini. Nyeri itu ngacana wae nyeri komo jadi pelaku. Ya tong kitu hirup mah kudu ikhlas. Berarti kita teh lain jatah urang, lain jodoh urang, lain milik urang, bukan rezeki kita. Allah tahu yang terbaik buat kita. Maka apapun yang diberikan harus karena Allah. Ketika dia meninggalkan ikhlas saja. Sok dah hirup mah pilihan, life is a choice. Lamun can bisa ngabagi ondangan, nyari ondangan can, berarti can aya jodona. Mun can bisa ngabagi ondangannya kudu ikhlas narima ondangan. Terus sing datang, sing hatete sing ikhlas, sing tulus datangi, berarti dia teh masih ngaku dulur ka urang. Entong ngacak-ngacak jupa-jupa tapi na pejeng baso tahu dibahe-bahekeun catering karena dendam entong. Eta teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah, berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Hidup kalau belum bisa membagi undangan, ya narima undangan, terus datang. Nya minimalnya nyumbang lagu kandas lah epitamala gitu. Perih. Entong di dinya wae kitanya mestinya ulil aidi wal absar, menciptakan karya nyata yang bermanfaat bagi yang lain. Ketika kita banyak manfaat, Allah cintakan apa yang kita cintai. Sebelum kita mencintai Allah, kita cinta akan itu, tapi setelah kita kembali mencintai Allah sehingga bermanfaat hati ini untuk Allah, dan Allah berikan kemanfaatan perasaan ini sehingga Allah cintakan rasa-rasa yang kita cintai sebelumnya, Allah cintakan kepada kita. Ingin dirindukan, rindukan Allah sang perindu, karena Allah sang pencemburu. Kalau kita merindukan selain Allah, Allah siksa kita dengan kerinduan-kerinduan yang tidak perlu kita rindukan. Maka rindukan Allah. Nanti ketika kita asik merindukan Allah, Allah rindukan siapapun melihat kita.
Ini rumus-rumus yang jarang dibagi. Aslina cobaan bercinta dengan Allah. Karena cara bercinta yang paling asik itu di sujud. Maaf aku tak mengejar fisikmu dan wajahmu, selebihnya cintamu, tapi aku mohon, aku pinjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku di sepertiga malamku. Karena hanya doa yang merubah takdir. Dari aku rasakan itu, Allah nggak berdusta. Maka khairun nas anfa'uhum linnas, dan cinta terikhlas adalah menyebut nama orang yang kita cintai tanpa dia tahu kita sebut namanya di dalam doa kita. Siapa orangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Rasul pernah bermuram durja, ngahuleng kieu. Jibril pun datang, set. Ya Khalilullah, kekasih Allah, apa yang kau renungkan, apa yang kau khawatirkan sehingga wajahmu tampak sedih dan bermuram durja? Ingin Jabal Uhud jadi emas? Enggak. Kuota beak? Itu. Da can aya sosmed naon ge. Naon atuh ngalamunkeun naon? Ummati, kita umatnya. Ummati, kita umatnya. Ummati, padahal kitanya belum ada. Rasul itu kadang cintanya bertepuk sebelah tangan, tapi ingin hidupnya bermanfaat sehingga panjang umurnya. Berapa abad yang lalu Rasul wafat, dijemput malaikat maut Ijrail, tapi namanya masih kental karena hidupnya bermanfaat. Ikhlas orang yang mendoakan yang tidak tahu dia, kita doakan. Ummati, ummati, apa yang dikhawatirkan dari umatnya? As-shalah, salatnya. Jangan merasa bisa kita berkumpul di masjid hari ini. Maka kaitan ayat tadi dengan kebaikan itu berkumpul di masjid. Siapa yang membaikkan kehidupan kita hari ini? Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya suka pengen nangis ya kalau lagi sendiri gitu dengar lirik Rindu Rasul tuh ya, yang dari Bimbo itu dalam banget itu. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperih. Why? Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Setiap adzan disebut namanya, setiap sholat disebut dalam tasyahud di sholat kita. Pada umurnya tidak panjang, tapi umurnya namanya panjang. Itulah panjang umur, bukan umur fisik jasadnya, tapi hidupnya bermanfaat. Maka Nabi, khairun nas ya Rasulullah, ayun khairun nas, siapa manusia yang terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah yang tidak asas manfaat tapi memberikan kemanfaatan. Ada paku satu di tengah jalan, diambil, dimasukkan ke tempat yang proporsional karena berpikirnya visioner. Kalau paku ini dibiarkan, bagaimana kalau ada ibu hamil lalu dibawa oleh mobil, lalu mobilnya menginjak paku itu, mestinya selamat karena bannya gembos, lalu melahirkan di sana dan anaknya meninggal karena tidak tertangani dengan baik dan semestinya. Ini silaturahmi dalam Islam. Ngambil paku di jalan itu bagian duri, bagian daripada 70 cabang keimanan yang harus ada. Artinya dakwah itu bukan hanya cerita, tapi charity, empati dan peduli. Tidak hanya dakwah itu bukan ceramah seperti ini. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Dakwah itu menyayangi bukan menyaingi. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu mengajar bukan menghajar. Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi, apalagi selfie. Tenanaon ngananaonan. Ya, Rasul banget gitu loh. Rasul mah orang buta Yahudi dihuapan bari ngomongkeun, coba ngomongkeun goreng kanu ngahuapanana, coba mun nabina Ustad Epi harita geus lolong ngomongkeun urang, bari urang teh keur ngahuapan jigana sendokna diganti ku singkup, sanguna diganti ku keusik, terus ngawawakeun ge diseret. Nabi mah enggak, hamba we. Apal tuh si Muhammad bari dihuapan teh nurus tunjungnya. Tapi Nabi enggak, karena saya yakin kata Rasulullah, aku dapat manfaat kemudian, tidak harus hari itu kontan cash and carry. Rasul wafat diganti sama asistennya sahabat yang lain, ternyata kan jelema mah responnya beda ya.
anu kehe langsung spontan. Ternyata ngomong wae, ternyata cara nyuapinnya nggak enak, rubah. Nanyain orang itu, kemana yang biasa menyuapiku dengan tenang dan nyaman. Itu orang yang senantiasa kau ceritakan kejelekannya, kau jelek-jelekin dia, padahal dia tidak pernah berbuat jelek. Dialah Muhammad Rasulullah SAW. Ngedrop atuh. Hah? Bertahun-tahun dia menyuapiku, aku ceritakan kejelekan dia, aku fitnah dia, aku gibahi dia. Dia yang menyuapiku selama ini, dia di mana orangnya? Sampai mungkin Asep Iramati dia nyokot liriknya. Tunjukkan padaku di mana kuburnya, cenah. Di redaksi nanti juga gitu. Kira Asep Iramati dia, ya, dia sudah wafat katanya. Apa yang terjadi? Hikmah dari kemanfaatan sikap Nabi. Saat itu orang itu masuk Islam spontan. Nyatakan, aku merasa kehilangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna, keren gak? Ya. Jadi kudu sabar. Dan sabar pun manfaat. Banyak ibu-ibu garosing saat, Ustadzah abdi teh geus kurang kumaha sabar katanya. Sabar ge aya batasna, nyeun rumus sorangan. Lain sabar aya batasna, balikeun ti mimiti ayeuna. Batasna sabar. Setuju? Bukan sabar ada batasnya, batasnya mun teu sabar rek naon deui coba. Maka ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu, maka membikin kemanfaatan pun harus sabar. Tahu yang menciptakan lampu siapa? Lampu pijar, bohlam, Thomas Alva Edison. Padahal sakolana tara asup Alva wae. Tapi eta manfaatna nepi ka urangnya. Panjang umurnya walaupun dia bukan mukmin, bukan muslim. Saya lihat video di luar negeri itu sangat dihargai sekali kalau kita respect. Ada orang jatuh dompetnya kita ambil, kita kasihkan. Itu orang luar negeri sangat menghargai sekali karena di sana sudah hedonis dan individualis. Jadi orang Indonesia mah kapake pisan di ditu mah perilaku nanti. Karena someah kan orang Indonesia mah selalu nanya nya aya sih nu cicingeun tara ngomong sekali ngomong pinjam duit aya wae lah. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Cokotna nu dominana we. Bicara khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya adalah manusia yang harus kita bingkai karena kita manusia. Jangan berpikir orang lain di sini, urang geus bisa mereka manfaatan, kita sudah bisa memberi kemanfaatan ke yang lain, tidak. Ada sampah satu masukkan, lain nyeun tulisan dilarang kencing di sini. Kan orang mah negara spanduknya. Alhamdulillah semenjak himbauan sholat subuh berjamaah dan sholat berjamaah di masjid itu kan semenjak himbauan itu di mana-mana, alhamdulillah penuh jalan dengan spanduk. Masjid nama gitu, nya luar biasa. Di urang ada ikhtiar, tapi kan harus dengan praktek nyata. Dakwah itu bukan hanya cerita tapi charity. Di urang dilarang kencing di sini, dilarang buang sampah di sini. Tapi kan di bawah pengumuman sampah hungkul, di bawah pengumuman bau hangseur. Satu ketika dapat pelakunya tuh keur migawe larangan eta, dilarang kencing di sini, keur kencing we dirinya wer, kurang langsung dijewer. Ceuli daging jadi. Panon tumor. Eta aya tulisan. Ai ustad ningali teu abdi kencing di mana? Di handap. Aya eta tulisanna di mana? Di luhur. Pinter. Tamun pipisna dikitukeun. Kakara sok ustad jewer. Oge kudu objektif ku saya teh cokel eta lagrag bersihan sia teh. Tah pengumumanna tanggeus di handap. Tungtung nama sintruk birigidik ini tuh terbalik di betah cicing di Indonesia teh yang balik ke Garut. Jadi kebijakan-kebijakan teh jadi kebajakan bukan jadi kebajikan. Maka Indonesia tidak butuh orang pintar, Indonesia hanya butuh orang yang jujur, bermanfaat, tidak menjilat. Puntennya saya punya quotes, sok tulis Teh Henry. Hirup hayang hampang mah tong menjilat gara-gara ingin dilihat, tong menggonggong gara-gara ingin ditolong, tong menggigit gara-gara ingin dikasih duit. Kenapa Ustad? Karena hidup tidak segogok itu.
Terus jangan ingin dicari lalu bersembunyi, jangan lari karena ingin dikejar, karena perjuangan tidak sebecanda itu. Sok biarkan sendiri, tapi dengan Allah yang greget mithqala dzarratin. Wa in ahsantum falaha. Kau bikin kebaikan itu bukan untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. Sing era atuh ku kuda delman pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka tapakur, ku duduk samping Pak Kusir yang mengendali kuda supaya baik jalannya. Kuda manya eta merjuangkeun dunungan sampai lupa di baju, lupa di celana, tapi tak lupa berkacamata. Makanya istilah kacamata kuda. Wah. Nya. Wal 'adiyati dobha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jama'. Demi kuda perang, perhatikan, dia mengeluarkan percik dari telapak kakinya api yang berbenturan yang aspal. Saking semangat mengerjakan perintah majikannya. Apa yang dia dapat? Pecut sampai ke lokasi huut jukut. Coba dunungan numpak kuda nak. Turun tina kuda bari teu capek, gek diuk di warung ABC susu, bolu, gisamsu, gehu, cuci mulutna jambu, finishing ku sangu. Ari kuda numpang capena pecut, jukut, huut. Aya di gasibu kuda demo minta kenaikan gaji. Sing era atulah, maka al haya'u minal iman, malu pun sebagian dari iman. Mantang mun hirup teu bermanfaat, aduh siga nanti kudu rada ngobrol jeung kuda. Kuda mah manfaat hirupna. Hiji, dua, main atuh ke padepokan apa tuh yang di Sidang Laya ke atas teh, aya padepokan Dayang Sumbi. Peternakan ulat sutra punya Udisba tuh, saya main ke sana. Eta hileud dibere daun murbeinya. Lalu diproses ting aya mesin tekstil meureunna beuteungna teh jadi sutra. Subhanallah. Cik ngasaan, Pak nyungkeun saboboko kanggo lalab. Disimpen, diseupan, dikukus, dicoyakeun nganu sambal, ditingali pas urang miceun teh nah teh jadi benang ti urang. Jadi nu kitu. Maka malu nggak? Maka kalau rasa malu muncul, hidup akan termotivasi untuk membuat manfaat. Cok, udah semangat atuh geus ngaji kieu mah. Heueuh nya, kuota usia mau segera habis. Apa yang sudah kita investasikan? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tapi tetap harus berdasarkan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan mengerjakan suatu perkara tanpa ilmu. Modal ngejos nggak cukup. Jo kalau hati Trans Studio teh ngejos, wah iman naik. Lain salah we kabeh. Nya langsung aya amanah naon ge dihajar ku si eta. Bareng muntas ka ditu. Ini dipangku langsung teu ditanya heula saking semangat. Pas geus nepi teh ka pentas, lain diburuhan puas, diciduhan. Ini sudah diseberangin teh bukan bilang makasih malah ngeludahin. Nenek teh karek beres mentas. Tanya heula nini rek mentas moal. Jadi kebaikan pun jadi tidak bermanfaat kalau tidak niatnya lurus, caranya tidak mengikuti sunnah kalau dalam beribadah. Man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Jadi tidak bermanfaat amalnya itu walaupun seperti baik. Dah baik mah belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Bagus mah lawannya jelek. Kalau benar lawannya salah. Maka 4 choice-nya. Benar lawannya salah, baik lawannya jelek. Pilih salah satunya. Pilih benar aja. Benar mah pasti bagus, jauh ke jelek. Tapi kalau hanya pilih baik, karena ya pilih baiknya. Kalau baik mah belum tentu benar.
Orang pengen disebut baik, hijrah ngejos langsung atuh. Pas saya anu di pika bogohna di tukang salat asar ge 8 rakaat. 4 aja bagus tad, komo 8 mangga mamam. Nah habet 8 rakaat cengker isuk, oh orang Jawa. Ya. Wah manfaat mah, manusia bermanfaat mah jelas. Rasul stempelnya. Kemarin panitia sempat nanya, Ustaz hadis ini sahih nggak? Sahih nggak? Sahih. Karena kalau hidup tidak bermanfaat, coba mau apa lagi? Yang bahaya memanfaatkan orang lain tanpa memberi manfaat. Maka orang yang dekatnya pun akan dikecewakan. Si eta mah asas manfaat. Jeung urang teh hayang ngeunahna hungkul. Maka kata Sayyidina Ali, pengen tahu sahabat terbaik kita? Terbaik kita? Lihat, jangan terjebak dengan banyak. Pas kita dapat musibah, berapa orang yang tetap dengan kita? Awas seleksi. Dulu saya tuh ayeuna mah laleur ge ngagemrong. Dulu maker ya lagi biasa-biasa gitu kan enak mah ngehits atuh. Tidak begitu hits sih, tapi orang hits mana yang tidak mengenal kita ya. Ada Indri Albis di sini ya. Ustadz Evi teh sekarang teh lagi naik daunnya dahileud. Baheula lama kan saya pernah cerita di sini. Balik ti dieu kene geus diuji tah. Pertama ngaji di dieu atuh. Jamaah jaloba weh sab lempang di dia tah lempangan tinggal di jamaah weh loba kieu gitu aya weh nu nyuka kamar macan apaleun urang ustad saja eta tukang kabel lempangan wae parah ibu tukang kabel beres di dia turun ka ditu ngape lah nah ngape kan boga duit menang amplop biasa beli kopi di warung nu hideung teh 2.000 60.000 belah ditu mah jaba pahit ternyata gulana diyamin aduh teu apa eta teh gula da tulisanna sugar brown sugar teh lain gula urang teh hampir rek beak aing mah teu dibere gula rek menta gengsinya. Emang gua cowok mengapa? Menta, duit loba pangabutuh menta. Ternyata eta gulana teh sugan teh tutspik urang mah. Cicing pas eta keur sial kitu teh ti tukang babaturan. Kan style saya mah ti beula kieu nya. Teu ngadegungkeun we. Kenaon bro? Cina. Wah, lamun aya jamaah hafaleun harita ini penistaan agama ini. Aya ustaz didegung-degung atuh. Tapi saya ingat ke Rasulullah yang gak pernah dendam kalem mana bro di mana pi dikukupluk 3 tukang pila 2 nges ngadegungkeun nyebut tukang pila dicatat perbuatan tidak mengenakan tapi nggak boleh judging dulu nggak boleh punishment dulu memang teu apaleun jauh muter we diuk we pi gawe di mana enak geus ceramah koplok mana ceramah ti belah dia kalem boga lalakon mah. Kebayang nggak masa lalu saya seperti apa? Sampai saya bilang ceramah, nyebut koplok. Ya udahlah, alhamdulillah, kiparat dosa. Maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu kan gitu. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Ya kalau kamu lelah mengejar dia, aku selalu menunggumu di belakangmu dengan rasa sakit ini. Ya. Tungtungna naon pitulung Allah teh ting barudak ciga nama model Albis da geulis harita teh cangkung biji ti tukang atuh kieu Ustaz aku duluan geunah teh lempangna teh heueuh lempangna we geunah kebayangnya bila wangimu saja bisa curang teh geroan teh please kemana pulang apa Ustaz mau bareng nggak fitnah sini tadi ikut kajian ya siapa yang ngisinya Ustaz Evi percaya bro orang ceramah gelis gitu mah dibayar paling teh tengaruh mangga ini dunia manfaat antepkeun cina ngomong lah katulungan nama ku malaikat di belah dia tah ngan malaikat berbentuk nenek-nenek Ustaz ti payun kamana nih
Uih ngeureuh cenah. Siang kene ini cenah. Lami dan ini nah apa nih? Teu gaduh ongkos muhun. Ka dieu atuh. Nya mapa ame jag-jag kita. Sugan derek mere solusi cenah. Solusi mah ka penggadean nih. Ka dieu. Ka dieu nyungkeun tulung. Tadi ini ngiring ngaji. Sa dengekeun. Sa nu ceramahna jawabanna itu juga budak gaul. Ustad tos amnesia cenah. Kan ustad nu ngacapruk tadi teh. Ngahuleng tah. Langsung keluar suaranya lirih. Goblok. Mana jadi ustad? Jadi ustad teh goblok. Nya tantangannya bener banyak. Tapi bae ada orang manfaat. Dia akhirnya ikut kemana-mana enak on the street dakwah pihampura apinya orang beki yakin we ningali maneh subuh-subuh di kukupluk na TV sugan teh maneh koplok maneh tukang pila koplok maneh ceramah goblok maneh jadi ustad keun da nyeun jadi melak parema sok jadi jukut mun melak hade sok jadi butut. Ketika kita bermaksiat orang diem aja, tapi ketika kita masjid pasti dicie-cie lah, cie edan seta adan koplok seta sholat siapa sih yang dekok taran sholat wae aing teh sholat beunghar tuh gogoda teh loba teh. Maka kebaikan yang dinyatakan Al-Isra ayat 7 itu, kenapa kebaikan kemanfaatan itu ada ke masjid. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang hukuman bagi kejahatan, hati-hati. Bagi Allah mah mudah. Yuk baong yuk baraong ya. Ibarat geus hajat ngabarala kan samak teh sok dikitukeun. Bubuk ranginang naon ala hancur gitunya. Mun urang bangsa Indonesia baong dikitukeun tah ku tsunami ku naon tah. Diganti generasi, nah itu janji Allah sok hayang tere hirup manjara rahat weh kayak diberesan ganti generasi nu anyar. Maka berbuat baiklah karena kebaikan mengabadikan segalanya. Izinkan saya berkisah tentang kebaikan. Nupang kuatna di dunia naon. Survei menyatakan 100 orang ketika ditanya besi pret tapi bener ketang. Kenapa besi? Kalau menurut pendapat mah gunungnya, tapi kan gunung eleh ku besi. Eta anu ngerukan lingkar nagreg naon eta? Beko kan? Ai beko tinu naon? Tinu besi. Oh betul. Ketika berbeda pendapat bisa jadi dua-duanya betul. Dan berbeda pendapat mah tidak harus menyebabkan perpecahan atuh. Yang menyebabkan perpecahan mah bukan beda pendapat, beda pendapatan. Jadi kedengkian. Ternyata ada muncul lagi satu mazhab lain besi, nu kuat mah lain gunung, walaupun itu benar. Api cenah. Nah, kan beko dibentukna ku seuneu. Dipek-prek di jonaon gitu dibentuknya itu dengan api. Oh berarti api. Maka berapi-api lah. Si jago merah melalap Jakarta, oh bener api. Tapi api tuh diem. Kalau ketemu air, nya. Maka dalam tubuh kita sekian persennya air. Maka jelema nu kahausan, nu kekeringan, dehidrasi sok gogorowokannya air gitu kan. Berarti cai. Air tenang itu menghanyutkan. Maka nu tenang hati-hati. Loba caian eta berarti. Tarang ngomong nu tenang mah. Sekali ngomong nyeun duit teh ningan. Nya. Berarti air yang jago. Nah, air elehna kunaon? Air mah elehna ku angin. Kalau air sudah bersatu dengan angin namanya badai. Ada badai Rita, ada badai Karenina. Kenapa badai dinamakan nama perempuan, nama-nama perempuan? Karena perempuan kadang suka jadi badai di rumah tangga kita. Kenapa perempuan namanya Hawa? Hawanya curiga. Dan kita paling nggak kuat melawan hawa nafsu. Karena tiap lihat hawa nafsu. Kenapa cowok namanya Adam? Adam maunya. Ini korban-korban Adam ini. Korban-korban rayuan. Kenapa perempuan terjebak dengan rayuan Adam? Karena perempuan tahu manfaat lidah buaya.
Perempuan mah paling tahu manfaat atuh. Nyawa teteh rayuan dinyakeun we. Handeueuna ayeuna pabelit ningali beungeut salaki. Siga beuteung siga beungeut ieu teh. Teteh orang korban rayuan teteh. Nya. Maka air takut sama angin, hujan dipecahkeun aku naon? Angin. Mestinya segede-gede gini, segede-gede meja, pecahkeun ku angin jadi gede, segede-gede kalapa menang marud. Hujan mah leutik kan jeung babaturana ngoroyok jadi jibreg. Berarti angin yang jago. Angin elena ku naon? Angin elena ku tukang sate. Keur hangout ge kadari arulin wae asakeun. Wah, angin di gararawe. Ngasakeun sate. Dijieun AC, dijieun kipas kan? Berarti manusia yang jago kita. Hey, jangan merasa jago, harus jago merasa. Sejago-jagonya manusia kalahnya sama apa? Kutunuh tahu? Oh, keur ngaji Ustaz Epi polototan, mimiti nama. Kek diuk bismikallahumma ya bismika. Minal muslim. Plong. Antara ada dan tiada. Tinggal kadenge sorana hungkul. Teuing di mana Ustaz Epi nama? Nepi ka ngimpi manehna. Ngimpi nyeupah. Perasaan nyiduh kana kaleng pada kabaturana crot. Balik ngaji teh pasea bara uciduh. Berarti jelema elena kunaon kutunduh, mata mun geus tunduh sleepkeun moal alright, sarekeun moal baleg. Da tunduh mah elena ku sare. Ai sare elena kunaon? Mun rek sare bismikallahumma ahya bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup, aku mati. Bising jadi tidur terakhir, berwudu dulu, salat syukur wudu lalu tidur. Karena tidur itu bisa jadi penghantar kematian, karena tidur itu miniatur kematian. Maka bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana badama wa amatana walihin nusuk. Bersyukur alhamdulillah ya Allah engkau bangunkan aku kembali setelah engkau wafatkan badama amat tanah walihin nusuk sebentar. Lalu aku akan nanti kembali kepadamu, tidur selamanya. Mentak tong sare wae teu bosen ti orok sare. Ini beuki pisan hayang disarekeun teh hudang-hudang. Ya, mentang mun tunduh sarekeun. Hati-hati dengan tidur. Berarti yang paling kuat apa? Kematian. Ternyata ada yang paling kuat dari kematian naon? Kebaikan yang bermanfaat. Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih disebut ya, dia tiap sholat, tiap adan, tiap qomat. Karena banyak kebaikannya. Ibrahim alaihissalam. Saya tetap akan bawa tema ini ketiga pernyataan yang ada dalam hadis Nabi, idamatal insan, setiap anak Adam in qata'a akan terputus amalnya ketika wafat. Jadilah manusia yang bermanfaat walaupun itu sudah mati, tapi itu jalan terus. Maka manusia bermanfaat harus punya 3 amal ini. 1, ilman yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya. Khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemarin tema kita di sini sama SMP 5. Generasi Qur'ani yang mengajarkan 1 huruf, belajar 1 huruf lalu diajarkan lagi sampai orang itu jadi ulama. Dia kebagian manfaatnya, multi level marketing. Dia jadi offline-nya. Tidak harus jadi ustad, dapat ilmu, fotokopi, tulis, sebarkan. Ada ilmu yang meliputi bumi dan langit terpenuhi dengan kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sok tulis ceramah teu bisa ku tulisan, bagi-bagi dibaca di henteu urusan manehna. Tapi ketika banyak follower tadi oleh MC, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Seberapa banyak orang mengikuti kebaikan yang kita ciptakan, sebanyak itu pahalanya. Ini ada di Ibrahim, seperti manasiknya Ibrahim. Berapa juta orang tiap tahun umroh dan haji. Siapa yang menciptakan pertama? Ibrahim. Softwarenya itu manasiknya. Kudu ani manasikakum. Lalu turun ke istrinya Siti Hajar. Berapa juta orang tiap hari minum jam-jam. Keren ya? Dan tidak akan pernah habis. Subur mana Mekah Mukarramah dengan Indonesia yang kita cintai? Subur Mekah atuh ayeuna mah mun baheula gersang. Subur tapi kurang berkah. Apa bukti kurang berkahnya? Jam-jam gratis meuli. Di pasar baru meuli mah geus di Indonesia, di ditu mah gratis rek mawa sabaraha galon ngepek. Di urang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Gemah Ripawo Jenawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Slogan pipis aja bayar, bener tuh? Pipis bayar tuh? Sabaraha? 2.000. Mun duitna 5.000 oh pulangan isingkeun 3.000-eun.
Jadi gocengen ki jeung ising. Sok, berapa orang yang minum jam-jam tiap hari? Kebagian nggak Siti Hajar dari kemanfaatan yang diciptakan itu? Perjuangannya dulu lihat. Maka orang yang besar adalah orang yang menghargai jasa pahlawannya. Tong munawe kari ngelegukan, berarti manfaatnya panjang sampai hari ini ya. Orang yang pernah tidak ke Mekah juga nyobain jam-jam. Lalu kurban, jasanya Ismail. Itulah replika orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak hanya manfaat bagi dirinya, tapi bermanfaat juga bagi manusia yang lainnya. Sebelum ditutup, ada pernyataan, ada pertanyaan, ada pengalaman, ada pengamalan. Silakan ke MC dikembalikan. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya, barangkali di antara teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan. Yang dari Ikhwan dulu barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya ingin bertanya nih. 2 tahun yang lalu ketika bulan puasa ya, saya tuh habis mengaji, lalu saya tidur. Nah kemudian saya tuh bermimpi ketemu seorang bapak-bapak, lalu bapak-bapak itu berbicara, ada yang mau bertemu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam mimpi itu saya melihat tuh adalah cahaya putih terang gitu, sampai saya nggak bisa terlalu lihat gitu. Dan saya ingat salah satu hadis bahwa tidak ada yang bisa ditiru dalam mimpi kecuali Rasulullah. Bagaimana menurut Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis itu sahih. Jadi jangan sembarangan. Ketika kita mendapatkan fenomena pernah bertemu Nabi, harus diidentifikasi dulu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dalam tafsir-tafsir. Nabi itu rambutnya segini, kalau berjalan dia gagah, nggak berbunyi. Tuh orang juga orang tak 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 gandeng. Nabi makan. Terus mun digeruan ngalieu kabeh, kebayang nggak? Cowok banget gitulah. Ngalieu teh mun digeruan teh ngalieu kabeh. Ustaz Ebi kan mun digeruan ngalieu kabeh karena kelekna bisul. Gitunya. Jadi harus valid dengan itu. Ya memang Rasul tidak bisa diserupakan dengan iblis manapun, tapi kayak yang Anda lihat cahaya ya. Ya. Nah, yang perlu dalil itu siapa yang menyatakan cahaya itu adalah Rasulullah. Hati-hati dengan tafsir mimpi. Karena kalau salah meleset bisa jadi takhayul. Keyakinan bisa jadi musyrik. Ini kalaupun iya ketemu jempling eta mah bonus di Allah, lalu cari ilmunya bagaimana identifikasi fisikly Nabi yang diterangkan oleh Nabi sendiri melalui para sahabatnya. Khawatir nanti jadi ada persoalan baru yang kemudian merasa bersih, merasa suci, merasa sudah sempurna. Ini yang bahayanya jadi merusak ibadah kita dengan riya, padahal itu teh jebakan Batman sebetulnya mah. Maka yang saya lihat apalagi fenomenanya hanya melihat cahaya yang saya sendiri tidak jelas gitu. Setan tuh paling keren lah menjerumuskan manusia dari jalannya yang lurus. Maka berlindung kepada Allah. Kalaupun iya jempling weh. Tong dibeja-beja. Ya, eta mah sangat aurat karena bab spiritual yang tidak harus banyak orang tahu, karena kalaupun diberitahukan kita jadi punya rasa lain nantinya. Ada lagi? Dari Sister Said silakan. Dari Ahwat ada yang ingin ditanyakan? Ada? Dari Ahwat keren sekali pertanyaannya sehingga tidak perlu jawaban. Kembali hiji deui we lah. Satu lagi aja ya, dari Ikhwan barangkali ada lagi. Ya. Ahwat ada? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya, pernah dapat nasihat gitu, katanya ahwat itu terbatas ya ruang geraknya gitu, kayak ya udahlah di rumah aja gitu, ngapain sering-sering datang ke kajian, apalagi masjidnya jauh-jauh gitu, lebih baik banyak keberkahannya di rumah gitu, berbakti sama orang tua. Nah, yang jadi pertanyaannya gimana mau kita ahwat bermanfaat bagi banyak umat gitu kalau misalkan terbatas seperti itu gitu, Ustadz. Kasih. Kebesalam itu kan bukan hadis, tinggal berani aja melawan arusnya. Yang akan ditanya di akhirat bukan berapa orang yang kau saingi, kau selisihi, tapi satu orang yang kau selisihi, Rasulullah. Kata siapa? Ruang gerak perempuan terbatas. Sholatnya sama, saumnya sama, cuma ada hal-hal yang nukson dini, sedikit agama gara-gara ada semacam punten
tamu bulanan itu tasoddaqna, dikifarati dengan sedekah. Maka Nabi punya pengalaman nih ketika Isra Mi'raj, ini uritun nar, aku melihat manusia dan diperlihatkan neraka yang kebanyakan penduduknya manusia tapi dominan an-nisa. Kenapa perempuan? Bukan kenapa perempuannya, tasoddaqna, mereka krisis sedekah, yakfurnal asir, lebihnya jarang bersyukur atas nikmat. Perempuan nggak dilarang keluar rumah kayak kajian, tapi yang penting jangan menimbulkan fitnah. Maka hati-hati parfum, bila wangimu saja bisa menahan detak jantungku, apalagi suaramu. Jadi ulah memicu fitnah. Itu mah bahasa mitos. Dulu mah kan orang tua, perempuan mah tong cicingna golodog gitu kan, maksudnya ngahalangan gitu. Tong cicing didinya batur kehalangan, lain temenang cicingna golodog. Awewe mah tong ngadahar cau Ambon, bapak hayang teteh. Nya kan bahasa orang tua dulu mah teh keren-keren banget. Mun aya nu maot kolongan cenah. Jadi kalau orang meninggal mau dikuburkan, kita teh arasup dulu masih ada. Ya, arasup dulu sepdur kahanap. Ya, artinya dia sedang memesankan satu kearifan bahwa setiap kita teh di kolongan kematian gitu. Ada di bawah ancaman kematian. Cuman mesankeunnya nggak dengan bahasa seperti ini, dengan bahasa simbol. Terus naon deui nya? Lamun nguburkeun mayit jeung ukuranana, diurang praktekna dikubur jeung awi leutikna, dipaok deui peutingna jang nguseup, cenah biasana bangenan, tuh jadi riweuh lah pokona mah. Padahal ukurannya setiap mati itu sudah menjadi ukuran. Cuman bahasa orang dulu itu arif dan bijaksana, urangna nu kudu cerdas. Matak mun ustad tarangna lelega, teteh berpikirna visioner, futuristik ka hareup, beda jeung ahli sejarah. Ahli fosil, ahli mantan, botakna pasti ditukang. Eta nu botakna ti luhur ahli astronomi. Eta nu botak kabeh segala kapikir. Matak super sekali. Jadi teteh jangan terhambat dengan ruang gerak. Selama ada dalilnya pergi aja dan manfaatnya akan terasa oleh dia. Karena berbuat kebaikan mah bakal banyak penghalang. Karena life is never flat, hidup nggak pernah lurus, tapi kita harus istiqomah dan itu jawabannya. Ya. Ya, tur nuhun Ustad. Sudah jam 5 kurang 7 ya. Masih ada yang gimana Ustad? Masih ada yang mau tanya? Satu lagi lah, diwitirkan lah. Oh ya, akang yang tadi yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ya Ustad, kan tadi di awal Ustad menerangkan tentang tukang beca ya tadi ya. Dia mempunyai amalan gratis. Nah, yang saya tanyakan gimana caranya supaya kita mempunyai amalan rahasia gitu, cara menentukannya. Sementara kan setiap setiap orang mempunyai pekerjaannya masing-masing gitu. Yang penting jangan plagiat. Jadi lakukan amal yang belum orang banyak lakukan. Jadi harus menciptakan software. Ya saya tertarik dengan amalan Syekh ya. Jadi Syekh itu kenapa bacaannya nyampe ke hati. Jadi jamaah tidur, saya pernah ke India, Pakistan, Bangladesh dulu. Jadi ada Syekh bacaan Qur'annya asik. Tapi ketika jamaah tidur di itikafnya, Syekh itu keluar pakai sorban seperti dicadar, pergi ke WC, nyikat WC lalu membersihkan. Kan di India mah spiteng teh di dulangan. Jadi ketika kotoran manusia penuh dipiceunan. Makanya nyecep itu amal rahasia. Jadi bukan rahasia lagi kalau diceritakan. Nah, kita ciptakan dengan pikiran yang kita mampu. Namun ya pekerjaan yang sekiranya orang tidak melihat gitu loh. Karena kan maksiat mah pengennya tidak dilihat. Lalu kebaikan mah kebalikannya. Hayangna selfie gitu kan, OTW duha, OTW tahajud gitu kan, OTW naon lah. Nah, mestinya ada amal yang tidak banyak orang tahu, cukup kita dengan Allah saja. Dan ini akan menjadi sebuah keajaiban, percepatan untuk sebuah hajat. Oh kan pernah saya cerita di sini juga, saya ulangi ya buat motivasi ya. Ini orang resign, liburan cuti karena gawe gaji lumayan, imah boga. Tapi satu ujiannya jodoh telat. Nya ganteng-ganteng mubazir gitulah. Nya datang ke Ustaz Epi ka luhur, ke Baitus Syukur. Saat ngilu liburan saminggu weh naon? 7 hari mencari cinta, kesal. Ya duit keur mahal, teu cair-cair cenah, objekna.
Nyanggeus atuh kieu. Duha itu obat berduka. Sok berholwat dengan Allah. Duha saminggu nepi ka hideung aya tapakan. Berarti bener duhanya per 12 rakaat, can tahajud, can baca Quran. Jadi itikaf aja. San mana cenah eueuh sinyalemen eueuh tanda-tanda cenah itu datangkeun jodohnya, sabar we atuh. Allah berhak mengujimu, kamu tidak berhak menguji Allah cik saya teh. Yang satu sada imam faida ajamta patawakal Allah. Sudah maksimal rasa nanti ikhtiar mah tawakal selain aja ke Allah. Pas pakai sepatu frekuensi mulai berpihak, jawaban mulai ada. Kan pakai sepatu datang anjing bikang kewok. Tah jodoh curang. Ustaz ini tega namanya orang ngajodoh jeung anjing. Life is a process. Antara kohru sayyi'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi itu yang terbaik buat kamu, lain terbaik anjingna. Tingali dibawa ke rumah sakit. Terus naon? Diperban. Di betadinan, di kumah ku perawatnya barodas bajuna. Nya. Keur kitu ngobrol. Kenapa bisa terjadi seperti ini? What's wrong cenah? Yo geuleuh cenah boga ustaz teh heureuna kamalinaan saya nyari jawaban masalah jodoh saya 7 hari di Masjid Baitul Syukur tapi kadon digigit anjing. Tenang tong berburuk sangka, Allah mah tergantung prasangka kita. Aku juga lonely katanya. Tidinya raramena mah geus kawin sok ngaji ka dieu jeleumana. Eta mah cerita ini diceritakan ama rahasiana duha seminggu belaan cuti di kantorna langsung jawabannya hari itu juga di seminggu terakhir. Ketika ini diceritakan langsung loba nu duhakeun saya. Geus duha teh sukuna teh dikariekeun. Nungguan anjing datang. Urang mah. Ciptakan satu amal yang belum orang kerjakan, belum banyak orang kerja. Saya mah suka main ngoff-road ke gunung, naik trail, mawa uang secukupna. Orang-orang yang di pelosok keupulan tuh geus jadi terjadi rahasia deui. Ieu mah contoh doa mereka teh, air mata mereka teh keur jelema keur ngalasuluh dibere duit 200.000 sok da melongka urang teh jiga malaikat atuh keur mah heueuh kasep nya encep teh ti mana nuhun. Jadi bersikap ajaib nanti Allah berikan keajaiban kepada kita. Maka ieu mah keep silent please, make vibra we entong make suara cembling we. Tah ciptakan naonnya orek ngepel masjid tengah peuting meunang rek nyikat WC pangijeng masjid naon we rek disikat WC na nya sugan menang jodoh ti WC nya. Bisa jadi Raisa keur ka toilet terus urang jo ku Allah teh dikasepkeun urang jo Raisa bogoh enggak ada yang mungkin ku Allah. Enggak ada ajaib cobaan gerasok gratis teu make kuota ya sudahlah itu saja ya. Jadi sirra wa alaniyah, beramalah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang penting ikhlas dari hati. Yang kita kurang amal itu beramal secara sembunyi-sembunyi ya, cukup Allah yang tahu. Ditutup saja dengan doa biar kita menjadi manusia bermanfaat. Ini doanya saya sekali, semuanya sekali ya. Allahumma ya Allah, inni aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'an, rezeki yang luas, wa syifaan min kulli da'in, dan obat untuk segala penyakit. Allahumma ya Allah, inni aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ini doa udah apa yang berikutnya mah Rabbi ya Allah ya Rabbku, zidni tambahkanlah kepadaku ilman ilmu, warzuqni rizkikanlah kepadaku fahman pemahaman, Allahumma anfa'na ya Allah ajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kami, Allahumma anfa'na wa 'allimna ajarkan kepada kami ma yanfa'una apa-apa yang bermanfaat bagi kami, wazidna dan tambahkan kepada kami ilman yanfa'una ilmu yang bermanfaat bagi kami.
Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita dan manusia lainnya, karena itulah sebaik-baiknya manusia. Aku lu qouli hada wa astagfirullahaladzim. Kaseke panjang jalan kapacet, punten tepanjang sieun kaburu macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.